Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi di tugas mingguan untuk statistika 2 modul keempat yaitu analisis of variance atau ANOVA. Jadi di sini kita punya dua soal, yang dimana soal pertama itu merupakan soal ANOVA satu arah dan yang soal yang kedua itu merupakan soal ANOVA dua arah. Nah, jadi di sini kita diminta buat ngerjain ini tuh pakai dua software. Sebenarnya cuma pakai satu software utama yaitu RStudio, dan satu softwarenya itu yang itu Excel, di mana Excel itu cuma buat mindahin data dari soal itu ke Excel biar lebih gampang aja buat diakses. Jadi kita langsung aja ke si Excelnya. Jadi di sini gue udah buat si data dari soal ini yang udah gue pindahin ke Excel buat lebih gampang aja di RStudio-nya. Jadi dipastiin aja di sini ada shift sama jumlah produk cacat sesuai sama soal nomor satu, shift sama jumlah produk cacat, dan nomor dua itu ada jenis material yang mana ada PP, PET, HDPE, dan suhu cetakan, di mana suhu cetakan itu 180 derajat, 200 derajat, dan 220 derajat. Oke, jadi dipastiin aja semuanya sama, dan untuk tulisannya juga sama. Lanjut, kita ke software utamanya yang bakal kita pakai buat ngolah datanya, yaitu pakai RStudio. Oke, teman-teman, jadi kini sih kita ada di software RStudio-nya. Dan langkah yang pertama yang bakal kita lakuin itu, kita bakal install package, dua package yang bakal kita install yaitu read Excel buat ngebaca file Excel yang tadi kita udah buat, sama car. Jadi dan kita aktifin juga sekalian pakai library. Kita run. Eh, nah, udah, kita ke soal nomor satu. Tapi sebelum ke soal nomor satu itu kita perlu bikin yang namanya hipotesisnya dulu. Dimana hipotesisnya nolnya itu tidak terdapat perbedaan rata-rata jumlah produk cacat yang signifikan antara SIP 1, SIP 2, SIP 3, dan SIP 4. Dan untuk hipotesis alternatif atau H1-nya itu terdapat perbedaan rata-rata jumlah produk cacat yang signifikan setidaknya pada salah satu shift produksi. Jadi perlu kita tentuin buat H0 sama H1-nya dulu, baru kita running si sintaksnya. Jadi kita baca dulu si file Excel-nya, dimana kan untuk soal nomor satu itu ada di sheet nomor satu, habis itu kita pastiin variabel, faktor, dan dependen. Kita pastiin variabel yang mempengaruhi dan dipengaruhi, habis itu kita run juga. Nah, habis itu kita uji homogenitas varian atau level test. Nah, di sini kita diperoleh nilai PR besar F-nya ini 0,9388. Nah, nilai ini kan lebih besar ya dari 0,05. Karena kan di sini si taraf itu kan diminta 0,05 dan ini tuh lebih besar dari 0,05, artinya si H0 itu gagal ditolak atau H0 itu diterima. Yang berarti kalau H0-nya itu diterima atau gagal ditolak berarti emang nggak ada perbedaan yang signifikan antara SIP 1, SIP 2, SIP 3, dan SIP 4 dalam jumlah produk cacatnya. Habis itu kita ke uji normalitas, run dulu dengan sapirot.test. Nah, di sini diperoleh nilai p-value-nya 0,314, di mana 0,314 ini jelas lebih besar dari 0,05. Nah, tandanya apa? Berarti si data ini itu berdistribusi normal, teman-teman. Habis itu kita susun model ANOVA satu arahnya dengan model LM produk, jumlah produk, cacat, dan shift. Jadi diperoleh model ANOVA-nya kayak gini. Lanjut kita ke soal nomor 2 yaitu soal ANOVA dua arah. Dan di sini tuh ada tiga faktor buat nentuin H0 H1-nya. Jadi faktor yang pertama itu faktor jenis material, yang kedua itu faktor suhu cetakan, sama faktor interaksi. Ya, dimana faktor interaksi itu merupakan faktor yang dimana itu material dikali suhu. Tapi sebenarnya mah untuk H0 dan H1 itu sebenarnya sama, ya dimana H0 itu nggak terdapat pengaruh yang signifikan dan H1 itu ada pengaruh seenggaknya di salah satunya. Ya, jadi kita run aja, di mana soal kedua ini ada di sheet 2 di file Excel yang udah kita buat. Terus kita definisiin lagi faktor, menunjukkan faktor dan variabel dependent yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Habis itu kita lakuin hal yang sama kayak tadi, itu kita uji level testnya. Nah, untuk level testnya di sini satu, yang angkanya bagus banget kebetulan. Yang dimana nilai satu ini jelas lebih besar dari 0,05. Yang berarti si H0-nya itu gagal ditolak lagi, teman-teman. Atau diterima, yang berarti emang nggak ada perbedaan yang signifikan antara si ketiga faktor yang tadi disebutin. Dan juga si homogennya itu ragam, data terpenuhi. Terus kita uji normalitas juga, Sapiro test. Nah, diperoleh nilai p-value 0,8914, di mana nilai ini jelas juga lebih besar dari 0,05, yang berarti si datanya ini juga berdistribusi normal. Habis itu kita susun juga model ANOVA-nya. Nah, diperoleh model ANOVA yang seperti ini, teman. Jadi, mungkin segitu aja untuk tugas mingguan dari statistika 2 modul keempat, yaitu analisis varian atau ANOVA. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.